agak tinggi memang adalah daging ayam ras dan cabai rawit. Tetapi secara keseluruhan seperti disampaikan tadi hanya berada sedikit di atas titik tengah target inflasi 2,5 mediumnya 2,5%, dan penguatan kawalan tentunya akan kami terus lakukan melalui TPID dan berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat. Bu Aida, saya undang, silakan. Terima kasih Pak Gub, terima kasih semua teman-teman atas pertanyaannya. Yang pertama tentunya kalau ditanya tentang bagaimana proyeksi kami untuk pertumbuhan ekonomi, seperti disampaikan oleh Pak Gubernur di kuartal 4 ini kami memperkirakan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga yang kemarin itu tercatat 5,03%, atau dalam range-nya di tahun ini menjadi 4,7 sampai 5,5%, dan di 2026 akan menuju 4,9 sampai 5,7%. Inflasi juga terjaga di 2025 sedikit di atas titik tengah target 2,5 plus minus 1%, dan demikian juga di 2026. Untuk menjawab bagaimana yang terjadi di 3 provinsi yang terkena bencana, yang pertama, izinkan saya menggarisbawahi kembali pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur tentang rasa prihatin dan duka kami, keluarga besar Bank Indonesia, atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bank Indonesia bersama-sama dengan kantor perwakilan dan termasuk juga kantor wilayah kami mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melihat bagaimana dampak kelangkaan barang keperluan sehari-hari dan dampak ekonominya. Teman-teman, perhitungkan dampak bencana itu agak kompleks karena tidak saja kita harus melihat bagaimana dampak ekonomi semata-mata, tetapi juga tidak bisa menghilangkan dampak sosial lainnya. Bahkan dalam perhitungan dampak ekonomi itu banyak dimensi yang mesti diperhatikan, seperti hilangnya nilai aset, kemudian juga produktivitas atau tutupnya ekonomi, serta adanya upaya positif terkait untuk rekonstruksi bencana. Dengan memperhatikan hal tersebut, saat ini kami masih dalam tahap berkoordinasi untuk melihat data-data dengan lebih lengkap, dan sebagai asesmen kami sementara, metode yang dilakukan adalah melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari, dan dampaknya itu kepada perekonomian memang agak negatif. Tetapi karena tadi masih perhitungan sementara, dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%. Untuk inflasi, belum bisa langsung melihat kepada ketiga provinsi karena kita harus menunggu bagaimana survei dari BPS, tapi Bank Indonesia punya survei pemantauan harga baru pada minggu pertama. Proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi, tetapi barang-barang yang seperti beras, telur ayam, bawang yang menjadi penyebab tingginya volatile food di bulan kemarin sudah mengalami perbaikan. Yang agak tinggi memang adalah daging ayam ras dan cabai rawit. Tetapi secara keseluruhan seperti disampaikan tadi hanya berada sedikit di atas titik tengah target inflasi 2,5 mediumnya 2,5%, dan penguatan kawalan tentunya akan kami terus lakukan melalui TPID dan berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat. Terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Saya undang Bu Vili. Banyak pertanyaan mengenai digitalisasi. Bu Vili, silakan. Ya, makasih Pak Gubernur. Makasih teman-teman untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama mungkin yang terkait ekonomi digital Indonesia sepanjang 2025. Sepanjang 2025 ini bisa disampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia ini tumbuh kuat. Ini tercermin dari akselerasi dari transaksi pembayaran digital. Jadi kalau as of November 2025 itu transaksi pembayaran digital itu yang mencakup mobile banking, kris, internet banking itu tumbuh 40% secara year on year dengan total transaksi sebesar 4,6 miliar transaksi. Nah, dari jumlah tersebut mobile banking ini mendominasi dengan 2,79 miliar transaksi, dan juga kris mencapai 1,68 miliar transaksi. Jadi ini sekali lagi mencerminkan bahwa semakin luasnya adopsi daripada pembayaran digital di masyarakat dan UMKM. Nah, kinerja ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran ini sudah menjadi fondasi utama ya
aktivitas ekonomi gitu ya, terutama untuk konsumsi, transportasi, dan juga layanan publik. Jadi ke depan prospeknya tetap positif. Bank Indonesia memproyeksikan transaksi pembayaran digital di 2026 ini bisa tumbuh sampai mencapai 29,7% secara year on year. Dan ini didukung dengan perluasan use case KRIS, inovasi teknologi, dan juga penguatan aspek keamanan dan tentunya juga kepercayaan publik. Nah, pertanyaan kedua yang terkait dengan KRIS, bagaimana tahun 2025 dan targetnya di 2026 berikut tabs ya, KRIS tab. KRIS ini terus tumbuh akseleratif ya di tahun 2025, capaiannya pengguna itu 59 juta dari target 58 juta, jadi melebihi target. Juga transaksinya mencapai 13,66 miliar transaksi dari target sebesar 6,5 miliar transaksi, dan merchantnya mencapai 42 juta merchant dari target 40 juta. Dan 90% dari merchant ini adalah UMKM. Nah, di tahun 2026 kita terus akan mendorong perluasan KRIS dengan mengangkat tema kemerdekaan yaitu 17, 8, dan 45. Artinya kita akan mentargetkan transaksi KRIS 17 miliar dan perluasan KRIS antar negara ke 8 negara dan juga 45 juta merchant serta 60 juta pengguna. Untuk KRIS Tab ini setelah launching fitur tap in tap out ya di Oktober yang lalu, transaksinya ini tumbuh eksponensial mencapai 508.000 transaksi atau tumbuh 1.200% mantuman, dan ke depan kita akan terus melakukan perluasan KRIS Tab khususnya di transportasi ya. Dan ini kita lihat saat ini di berbagai daerah sudah ada 14 provinsi yang mengadopsi KRIS Tab. Nah, selain itu kami juga akan terus mendorong. Saat ini KRIS Tab hanya bisa dipakai oleh Android. Ke depan kita akan terus dorong supaya iOS Apple juga bisa membuka NFC-nya sehingga bisa dipakai smartphone iOS juga bisa menggunakan fitur KRIS Tab. Mungkin itu Pak Gubernur, terima kasih. Terima kasih Bu Fili. Saya undang Pak Riki Ego Sali untuk khususnya pertanyaan tadi berkaitan dengan ketersediaan uang di berbagai daerah, tidak hanya dari bencana juga, mohon juga diupdate nanti kesiapan kita untuk Natal dan Tahun Baru. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Gubernur. Teman-teman, pertanyaannya mengenai bagaimana Bank Indonesia mendistribusikan kebutuhan uang di tanah air ini dan terutama terkait dengan kebutuhan uang di daerah bencana, dan kemudian juga bagaimana untuk tahun baru dan Natal kebutuhan uang. Dalam memastikan penyediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, kemudian waktu tepat dengan pecahan yang sesuai atau kualitas yang terjaga sesuai dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia, ini dilakukan dalam hal distribusinya oleh kantor perwakilan dalam negeri yang ada sebanyak 46 jumlah kantor perwakilan dalam negeri yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga tidak lepas dengan kondisi sekarang yang ada di bencana di Sumatera bagian utara. Ini juga kami berusaha dan memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kita penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang ada di wilayah Sumatera bagian utara, yaitu dilakukan oleh Bank Indonesia Sibolga, kemudian di Lok Semawe, ada di Banda Aceh. Kami juga punya di Pematang Siantar, Sumatera Barat ada di Padang, kemudian kantor wilayah di Sumatera Utara yang paling besar yang mengkoordinir semuanya. Jadi kebutuhan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan kantor-kantor perwakilan tadi bekerjasama dengan perbankan untuk meyakini bahwa kebutuhan uang tunai tetap ada di sana. Begitu juga kami dalam hal ini dengan kondisi bencana tersebut, kami sudah melakukan penambahan pengiriman uang rupiah tambahan ke wilayah bencana melalui berbagai moda
transformasi alternatif yang kita sudah lakukan. Dalam hal ini kami berterima kasih banyak kepada pemerintah daerah, TNI dan kepolisian dalam rangka kita memenuhi kebutuhan uang tunai di daerah-daerah tersebut. Terutama ingin disampaikan mengenai kebutuhan uang tunai mendekati Nataru, yaitu Natal Tahun Baru, di mana peningkatan dari kebutuhan uang tunai yang sering terjadi dan biasanya terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia. Dalam hal ini kami meyakini bahwa kebutuhan di semua wilayah di NKRI untuk tahun baru terpenuhi, spesial untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita semua yang ingin menunaikan tali kasih dan menukar uang kecil di Natal dan Tahun Baru. Kami menyiapkan satu program untuk Tahun Baru dan Natal Tahun Baru ini yang kita sebut dengan program Seruni. Seruni ini singkatan dari Semarak, Rupiah, Natal, dan Tahun Baru yang kita laksanakan pada tanggal 8 hingga 23 Desember tahun 2025 ini. Masyarakat bisa melakukan penukaran melalui 46 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Tahun ini kita perkirakan akan terjadi peningkatan terhadap jumlah penukaran karena kondisi ekonomi dan sosial yang baik secara umum, sehingga kami melakukan peningkatan terhadap modal penukaran sebesar 36%. Kemudian juga kami melakukan perluasan terhadap jangkauan dan juga perluasan terhadap waktu, memperpanjang waktu penukaran. Dan kita harapkan ini bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan uang tunai dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Tentunya penukaran ini dapat dilakukan melalui aplikasi pintar yang kita siapkan untuk masyarakat melakukan penukaran. Demikian Pak Gubernur yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.